Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggotanya Herlina Dwi Cahyani, Nurlaili, dan saya Rizka Valerina. Di sini kami akan membahas materi Hakikat Inovasi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Yang pertama ada definisi inovasi pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu inovasi pembelajaran matematika, kita harus tahu dulu pengertian inovasi dan pembelajaran. Di sini ada definisi inovasi. Secara harfiah, inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate, yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi kadang diartikan sebagai penemuan, namun maknanya berbeda dengan penemuan dalam arti discovery atau invention. Nah, jadi inovasi dapat diartikan sebagai wujud Jadi, inovasi dapat diartikan sebagai wujud baru berupa ide, gagasan, atau tindakan. Nah, sedangkan dilihat dari maknanya, sesuatu yang baru itu bisa benar-benar baru, belum tercipta sebelumnya. Ini mengganggu ya adanya ini ya, apa? Ya, Pak. Layar setting ya. Oh, kalau gitu jangan dulu ya tuh. Terus. Jadi, inovasi dapat diartikan sebagai wujud baru berupa ide, gagasan, atau tindakan. Nah, sedangkan dilihat dari maknanya, sesuatu yang baru itu bisa benar-benar baru, belum tercipta sebelumnya, yang disebut invention, atau dapat juga tidak benar-benar baru. Nah, sebab sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial yang berbeda. Kemudian dikenal dengan istilah discovery. Next. Selanjutnya, definisi pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem sementara kolom chatnya di dulu ya. Ini atau bisa baca sendiri, jangan dilihat di layar. Sebentar, Bapak. Ya, baca sendiri supaya tidak terganggu layarnya. Punya file sendiri nggak, Rika? Punya, Bapak. Ya, nggak usah tergantung pada layar. Lanjut ya. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material yang meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, slide dan film, serta material lainnya. Next. Nah, dari pengertian inovasi dan pembelajaran yang didapat sebelumnya, nampak bahwa inovasi itu identik dengan sesuatu yang baru, baik berupa alat, gagasan, maupun metode. Sedangkan pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan siswa. Nah, dari uraian tersebut, maka inovasi pembelajaran matematika dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Next. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran inovatif. Next.
Manfaat dari pembelajaran inovatif secara umum yaitu pertama, dapat melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas guru dalam mengajar. Yang ketiga, hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun. Yang keempat, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang kelima, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dunia pendidikan akan lebih berwarna, tidak monoton, dan akan terus berkembang menjadi semakin baik. Hal ini akan mempengaruhi dunia kerja yang nantinya akan dijalani oleh setiap orang. Kemudian yang keenam, proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada guru, kemudian siswa, kemudian materi ajar, dan lingkungan. Next. Guru itu adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya, guru harus berpandangan luas, dan kriteria bagi seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan, karena dapat memberikan kekuatan yang dapat memberikan kesan dan pengaruh. Dengan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa untuk mengadakan pembaharuan dalam pendidikan, kita harus meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya ada siswa. Siswa merupakan objek utama dalam proses belajar mengajar. Siswa dididik oleh pengalaman belajar mereka, dan kualitas pendidikannya bergantung pada pengalamannya. Kualitas pengalaman-pengalaman, sikap-sikap, termasuk sikap-sikapnya pada pendidikan dan belajar dipengaruhi oleh orang-orang yang dikaguminya. Oleh karena itu, dalam mengadakan pembaharuan pendidikan, kita harus memperhatikan dari segi murid, karena murid merupakan objek yang akan diarahkan. Next. Selanjutnya ada materi ajar. Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis maupun materi tidak tertulis. Materi ajar disusun secara sistematis menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Isi materi ajar pada hakikatnya merupakan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dipelajari siswa agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Dengan materi ajar, memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Materi ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk merencanakan dan menelaah implementasi pembelajaran. Next. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan, proses pembelajaran berlangsung dalam banyak lingkungan yang berbeda. Lingkungan belajar merupakan lingkungan atau situasi fisik yang ada di dalamnya pembelajaran diharapkan berlangsung. Selain ruang kelas, pembelajaran juga berlangsung dalam laboratorium, seperti laboratorium komputer, lab sains, atau lab bahasa. Kemudian perpustakaan, pusat media, taman bermain, kunjungan lapangan, teater, aula belajar, dan di rumah. Nah, agar suasana belajar tidak membosankan, guru bisa menyelenggarakan proses belajar tidak hanya di ruang kelas saja, tetapi guru juga bisa mengadakan di luar, misalnya proses belajar di taman sekolah. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan
Mic-nya belum jelas, belum terdengar. Helena. Bentar, Bapak. Helena, ini keraskan tuh ya, suaranya. Selanjutnya strategi pelaksanaan pembelajaran inovatif. Iya. Pada milenium ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan pesat ini ditandai dengan adanya kemajuan dan penemuan-penemuan baru di segala bidang, seperti kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi, yang dapat menonjol sehingga menghasilkan penemuan baru di bidang komunikasi dan informasi, misalnya komputer, dengan sistem jaringan komunikasi internasional atau internet. Ada handphone dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi tersebut mengakibatkan adanya perubahan berbagai bidang kehidupan, yaitu berupa perubahan terhadap sarana kehidupan, seperti pola tingkah laku masyarakat, tata nilai, sistem pendidikan, dan peranata sosial. Perubahan ini menurut manusia untuk menciptakan, memanfaatkan, dan mengembangkan lingkungannya bagi kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya, di sini menurut Ishaq Abdul Haq pada tahun 2000, membagi sifat perubahan dalam inovasi dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama ada pergantian atau substitution. Misalnya inovasi dalam pergantian jenis sekolah, pergantian bentuk parabot, alat-alat, atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru. Yang B ada perubahan atau alternatif sebagai contoh upaya mengubah tugas guru yang tadinya hanya berupa bertugas mengajar ditambah dengan tugas menjadi guru, bimbingan dan penyuluhan, atau mengubah kurikulum sebagai kurikulum sekolah menengah umum yang semula bercolok teoritis akademis menjadi kurikulum dengan mata pelajaran berorientasi bernuansa keterampilan hidup praktis. Yang C ada penambahan. Dalam inovasi yang bersifat penambahan, ini tidak ada penggantian atau perubahan. Kalaupun ada yang berubah, maka perubahan tersebut hanya berupa perubahan dalam hubungan antar komponen yang terdapat dalam sistem yang masih perlu dipertahankan. Sebagai contoh, yaitu adanya pengenalan cara penyusunan dan analisis item tes objek di kalangan guru sekolah dasar dengan tidak mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada. Yang D di sini ada penyusunan kembali, yaitu upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang ada dalam sistem dengan maksud untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan. Sebagai contohnya, ada upaya penyusunan kembali susunan peralatan, penyusunan kembali komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas, penyusun kembali urutan mata pelajaran. Terus yang KE di sini ada penghapusan. Adalah upaya pembaharuan dengan cara menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam pendidikan atau pengurangan komponen-komponen tertentu dalam pendidikan atau menghapus pola atau cara-cara lama. Yang F di sini ada penguatan, yaitu upaya peningkatan untuk memperkokoh atau memantapkan kemampuan pola-pola dan cara-cara yang sebelumnya terasa lemah. Misalnya, upaya peningkatan atau pemantapan kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga berfungsi secara optimal dalam mempermudah tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian strategi pelaksanaan pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran sangat perlu. Karena untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terasa sehingga kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal. Dengan kata lain, pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang kelima, terdapat jenis-jenis inovasi pembelajaran matematika. Yang A, ada inovasi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum sebagai salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang, mengembang, dan pengelolaan sistem pembelajaran.
sehingga guru menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, menggairahkan pembelajaran sehingga guru penggairahan dan memiliki keterampilan hidup. Kaifat pada tahun 1999. Pembelajaran kuantum dikembangkan oleh Bobby D. Porter pada tahun 1992 yang beranggapan bahwa metode pembelajaran ini sesuai dengan cara kerja otak manusia dan cara belajar manusia pada umumnya. Pembelajaran kuantum merupakan salah satu pembaruan pembelajaran yang menjanjikan petunjuk praktis dan spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, bagaimana merancang pembelajaran, menyampaikan bahan pembelajaran, dan bagaimana menyederhanakan proses pembelajaran sehingga memudahkan belajar siswa. Dua konsep utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum dalam mewujudkan energi guru dan siswa menjadi cahaya belajar, yaitu percepatan belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan belajar tradisional dan fasilitas belajar yang berarti mempermudah belajar. Selanjutnya yang ke B, inovasi pembelajaran kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan bersikap. Kemampuan dasar ini akan dijadikan sebagai landasan melalui proses pembelajaran dan penilaian siswa. Dalam pembelajaran kompetensi, siswa sebagai subjek belajar yang memegang peranan utama, sehingga dalam setting proses belajar mengajar, siswa dituntut kreativitas secara penuh, bahkan secara individual, pelajaran bahan pelajaran. Yang C, ada inovasi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya pada tahun 2005, paparan pengertian pembelajaran kontekstual di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kontekstual menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya proses pembelajaran berorientasi pada proses pengalaman secara langsung. Proses pelajaran dapat konteks pembelajaran kontekstual tidak mengharapkan siswa hanya menerima pelajaran, tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Yang kedua, pembelajaran kontekstual mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi yang nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata di masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk menerapkan dalam kehidupan nyata. Artinya tidak hanya menerapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajari, tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran tidak hanya ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, tapi dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang D, ada inovasi pembelajaran electronic learning. Istilah teknologi informasi lahir pada abad ke-20 yang diawali dengan terbentuknya masyarakat informasi. Pada awalnya, teknologi informasi diartikan sebagai perangkat, keras, dan lunak untuk melaksanakan atau sejumlah tugas pemrosesan data. Namun dalam perkembangannya, dalam respon yang lebih luas, di dalam teknologi informasi juga mencakup teknologi komunikasi sebagai saran untuk mengirimkan informasi. Menurut Roger Dalamsyam pada tahun 2004, mendapatkan teknologi informasi bukan hanya secara fisik, namun dapat berfungsi sebagai yang meneruskan nilai-nilai sosial bagi para pemakaian. Di sini terdapat beberapa pandangan yang mengarah kepada definisi e-learning, diantaranya yang pertama adalah learning adalah konvergensi antara belajar dan internet. The Bank of America Securities. Yang kedua, ada e-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja, terutama dapat terjadi dalam teknologi internet, tetapi juga dapat terjadi
dalam jalinan kerja satelit dan penguasaan digital untuk keperluan pembelajaran. Yang ketiga ada e-learning adalah dinamik beroperasi pada waktu yang nyata, kolaborasi, individu, dan komprehensif. Yang keempat ada e-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja untuk mempelajari dimanapun dan kapanpun. Yang kelima ada e-learning adalah pembelajaran yang terjadi di internet. Pada akhirnya e-learning dapat diartikan sebagai upaya menghubungkan pembelajar siswa dengan sumber belajar, database, pakar atau guru, dan perpustakaan yang secara fisik berpindah atau bahkan berjauhan yang dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi mengajar matematika. Yang pertama, memotivasi siswa belajar matematika. Sebagai calon guru, sudah semestinya mempersiapkan diri untuk dapat memotivasi siswa agar semangat dalam belajar matematika di kelas. Yang kedua, meningkatkan kompetensi mengajar. Seorang guru sudah semestinya mengembangkan kemampuan mengajar agar siswa merasa senang dengan pembelajaran yang diberikan. Perkembangan teknologi menuntut guru untuk senantiasa meningkatkan kompetensi mengajar. Menguasai materi pembelajaran saja sudah cukup. Menguasai pembelajaran materi saja itu belum cukup. Guru juga mesti dapat menyampaikan materi agar dapat dipahami oleh siswa. Next. Lalu, berikut Elin. Sebelumnya, berikut cara sebelumnya Lin. Ya. Berikut cara untuk motivasi siswa agar belajar untuk semangat matematika. Yang pertama, menyampaikan manfaat dan tujuan belajar. Yang kedua, gunakan variasi pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan pada saat pembelajaran. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang santai dan menyenangkan. Yang keempat, berikan penghargaan bukan kritikan. Yang kelima, sampaikan kriteria penilaian. Kemudian yang keenam, berikan komentar dan kalimat positif. Yang ketujuh, ciptakan suasana kompetitif dalam belajar secara berkelompok. Next. Kemudian cara untuk meningkatkan kompetensi mengajar yang pertama, lakukan sharing pengalaman mengajar bersama guru lain. Yang kedua, lihat bagaimana cara guru lain mengajar. Yang ketiga, mencari sumber materi secara online melalui internet. Yang keempat, menghadiri pelatihan, seminar, lokakarya, dan workshop yang berkenaan dengan pembelajaran. Yang kelima, tingkatkan minat baca mengenai materi pembelajaran. Next. Nah, berikut contoh inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi mengajar. Di sini ada motivasi belajar dan metode pembelajaran yang menyenangkan di Sumbawa, yaitu dikembangkan untuk pembelajaran matematika kelas awal disebut dengan metode kait angka. Kait angka merupakan perangkat pembelajaran berupa alat aga yang dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sangat sederhana yang ada di sekitar seperti keping, compact disc atau CD bekas, lem, gunting, kertas, rendah, paku payung, benang wol, dan penjepit rambut.
Pada hakikat ini dapat disimpulkan, inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki atau dilakukan oleh guru. Berbagai inovasi diharapkan dapat memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dan senang belajar. Pada hakikatnya, sifat inovasi itu amat relatif. Dalam inovasi yang artinya kita lakukan sebenarnya barangkali sudah tidak asing lagi bagi orang lain. Tetapi sebagai seorang guru yang setiap hari berinteraksi dengan siswa, maka tidaklah salah apabila terus-menerus melakukan inovasi dalam pembelajaran. Dalam membuat atau merancang suatu inovasi, perlu memperhatikan jenis-jenis inovasi pembelajaran matematika, agar kita dapat mengelompokkan jenis apa inovasi tersebut, apakah kuantum, kompetensi, kontekstual, atau active learning. Dengan begitu, inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi mengajar matematika dapat terlaksana dengan baik. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Untuk kelompok lain, persilakan menulis pertanyaan di kolom chat. Silakan pertanyaannya tulis aja di kolom chat. Kemudian kelompok 5 silakan langsung jawab. Ini yang bertanya 9 kelompok ya. Tutup dulu screen share-nya. Ya, bagus. Silakan mulai bertanya, tulis aja di kolom chat. Waktunya terbatas. Sekarang silakan kelompok 5 menjawab. Tiga ini. Sebelum Baik, Bapak. selesai menjawab ini sudah masuk ya pertanyaannya ya.